saat itu hampir 20 tahun sudah merasa saya menjadi bagian dari Indonesia. Karena Indonesia itu slow, santai, fleksibel. Ya memang Indonesia culture-nya seperti itu. Bahasa Indonesia itu sekarang udah go internasional, guys. Sekarang di Korea. Bahasa Indonesia resmi dipakai di Korea untuk penunjuk arah, guys. Aku mau pulang ke rumah ya. Udah 1 jam tunggu di sini, tidak ubah sekali. Guys, pernah gak mikir kenapa sih negara maju kayak Korea malah suka banget tiru-tiru budaya Indonesia? Padahal Indonesia dianggap negara berkembang, tapi kenapa ya justru Indonesia yang ngasih banyak inspirasi buat orang Korea? Yuk kita bahas bareng-bareng, kita simak video ini. Penasaran banget nih, kabarnya Bang Kim ini dulu pernah waktu di Korea itu menjadi wamil dan sempat menjaga perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Wow, iya betul. Waktu sebelum pindah ke Indonesia itu ya. Oke, Umur sebelum berapa pindah itu, Bang? Tua 5, tua 6, tua 7, tua 8. Banyak banget umurnya ya. Bang Kim ini kan setelah berapa lama menjadi WNI? 10 tahun? Oh iya, sejak 2013 saya sudah WNI. Oh, berarti betul 10 tahun jadi warga negara Indonesia dan dia memutuskan untuk mencalonkan diri. Ya. Gitu ya. Kenapa tujuannya? Mencalonkan Karena diri ya. saat itu hampir 20 tahun sudah merasa saya menjadi bagian dari Indonesia. Karena ya saya memang suka dan cinta kultur sosial orang Indonesia. Mungkin Bang Kim tuh pengen nyalon di Indonesia ini karena melihat bahwa K-pop itu kan populer banget di Indonesia. Karena dulu kalau nggak salah Bang Kim anggota K-pop juga, Bu. Bukan umbar janji ya. Culture yang bikin kamu bingung di Indonesia kok begini ya, kok beda ya selama saya di Korea begini. Indonesia itu slow, santai, fleksibel. Ya memang Indonesia culture-nya seperti itu, harus lebih santai. Kita nggak bisa terlalu kekeh. Kamu kan Kekeh itu apa artinya, guys? Kekeh? jam 2 nggak bisa gitu. Kalau Korea kita harus menepati janji, jam-jamnya, meetingnya. Kira-kira pengalaman militer itu mempengaruhi disiplin orang-orang Korea nggak sih? Sangat dan juga jadi keras. Otomatis kita keras, kita nggak mau dipukul pasti kita harus keras dong. Tapi karena terlalunya itu jadi terlalu freak juga, kadang-kadang harus rapinya banget gitu. How do you see Indonesian people? I heard they are so kind. Mereka baik, because my friends trip to go Indonesia and he saved me. Is success in South Korea is possible without being perfect? Because looking perfect is better than not looking perfect for possible but little hard. Do you think South Korea beauty standard is dangerous? No, not dangerous, I think. Bahasa Indonesia itu sekarang udah go internasional, guys. Sekarang di Korea. Bahasa Indonesia resmi dipakai di Korea untuk penunjuk arah, guys. Bahasa Indonesia menjadi resmi dipakai di sana. Itu ya, udah kayak di Jakarta aja. Ya, tak kasih lihat ya. Nah, ini di stasiun di Itaewon ya. Ini tuh udah ada bahasa. Iya, benar, jalannya guys. itu bahasa Indonesia. Pusat perkampungan global. Satu. Itaewon. Ya, yang nomor 2 jalan-jalan makanan. Jalan makanan sedunia, jalan kuliner dunia. Ini di Korea ya, guys. Sedunia. Untuk Masjid Besar Seoul di pintu 3. Jadi ini sudah ada petunjuk bahasa Indonesianya. Jadi kalau kalian main ke Korea, yang kesini ke Itaewon, kalian nggak bisa bahasa Korea, jangan khawatir, oke? Oke, jangan khawatir. Orang Korea ini tidak tahu negara Malaysia setelah YouTuber ini sebut Indonesia baru tahu. Video. You from Malaysia? Huh? Malaysia. Mesin? Malaysia. 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 I don't know. Tidak tahu. Indonesia? Indonesia. Oh, Indonesia. Tidak tahu. Pergi. Indonesia bagus. Bagus. Oke. Korea. Orang Korea ngegas. Siapa? Jangan panggil aku Korea. Nama kamu Indonesia? Jangan panggil aku Korea. Siapa? Siapa? Lo Indonesia? Nama lo Indonesia? Di KTP menulis Indonesia? Jangan panggil aku. Oh ya, ada lo. Alasan saya kaget di Indonesia.
Kayaknya orang Indonesia semuanya bisa nyetir motor. Apalagi cewek. Korea jarang banget cewek nyetir motor. Anak SMP? Ibu juga? Hebat ajumma Indonesia. Coba tulis di komentar kalian nyetir dari umur berapa? Dari umur berapa nyetir? Korean 20 tahun, Korean 6 bulan. Oke. Today we have ayam geprek. Rasa ayam geprek. Ayam geprek. Ayam geprek. Geprek. Oke. Watch. Geprek. Geprek. Ada 뭐라고? Geprek. Panggilan geprek. Oh, 좋아. Oke. Oh, looks like so spicy. Yes. Oh, so super. Wow. Now here's for you. Yeah. I don't use. No. Why? Pakai tangan. 20 years of living in Indonesia. My fingers. Pakai tangan. Selamat makan. Selamat makan. Oke, yang satu nih 6 bulan. Selamat. Selamat makan. Oke. Bisa diterima. Ah. Oh, pedes. Tapi orang Korean 20 tahun nih guys, santai ya. Nggak ribet. Kalau dibandingkan dengan kawan teman yang baru saja 6 bulan di Indonesia. Wah. 다음은 seblak. Coba salim ke ibu Korea saya. Reaksinya salim ibu ke saya ibu agak bingung dan langsung balik salim juga. Oh, ibu saya cepat banget ya belajarnya. 이게 인도네시아 인사야? Iya, ini cara salam Indonesia. 엄마는 그냥 받으면 돼. 엄마는 그래 받으면 돼. 왔어 이렇게 그래. Terus ini cara salam di hari Chuseok Korea. Oh. Terus ini cara salam ke kucing Korea. Reaksi mereka ketika melihat mainan tradisional Indonesia. Oh, reaksi mereka 아니 ketika 전혀 melihatnya. 보셨습니다. 둘이 찍었습니까? 아니 저도 이렇게 Oke. Apa itu? Yang 태초. pertama, 태초이네. 렐스틱. 이거 어렸을 때 진짜 많이 갖고 놀았었던. 예. 이거 뭔데? Ini 이거 apa? 저거 아니에요? 이거 그림자 놀이 그 한. 아 그러네. 뭐 이거 이런 거 그림자. Apa itu? 이거 팽이 아닌가? Kayak gasing. 팽이네. 이거 넣어서 이렇게 돌리는 거네. 아 이거 어디서 본 적 있는 것 같은데 이거. 악기 같은 건가? 오케이. 와 이거 오랜만이다. 이거. 맞아. 유리야. 와 이거 오랜만이야. 아 이거 유리야 이거잖아. 와. 봐봐. 아 이거 유리야 모르는구나. 오? 징징. 와 이거 어디서 났어요? 야 이거 진짜 오래돼. 오이. 와 이거. 마인 타릭. 너무 와, 나 이거 어렸을 때. 나 이거 알아요. 알지. 이거 형 이렇게 손가락에 이렇게 알지. 나 이거 알아. 와 너무 반갑다 이거. 너무 반갑다. 이거 진짜 반갑다. 이게 오. 아 이거. 맞아. 아 이거 어렸을 때 갖고 놀. 이거 대회도 있었어. 대회. 와. 이거랑 이제 양대산맥이 요요. 이 당시에 이거랑 요요였어. 와 이렇게. 너 이거 모르는구나. 네. 이거 유리 모르지. 나 요요까지는 알죠. Semuanya menjadi kaget sekali ya guys apabila orang Korea ini melihat mainan tradisional Indonesia. Dari berbagai alat mainan tradisional Indonesia itu guys, mana satu ya? Mana satu kalian semua yang pernah mencoba ketika zaman-zaman kecil dulu? Kalian tuliskan di ruangan kolom komentar mana satu pemain mainan tradisional Indonesia yang bisa dimainkan ketika zaman kecil guys. Oke? Tuliskan di ruangan kolom komentar. 유리는 이거 알지 않아? Kalau angka itu yang listrik. 모른다는데 왜 자꾸 그래? 아 모른다는데 왜 자꾸 그래? 잠깐만 이렇게 해가지고 유리야 봐봐. 오. 오. 와. 이거 뭐예요? 아 유리야 이거 아니고 이거. 아. 이렇게 유리야. 맞아. 저 이거 탕 같은 거 먹다가 떼운 거 빠지면 이렇게 돼. Ini kayak gigi emas. 금리 다 빠지면 약간. 이건 뭐 하는 거라고요? 토이. 토이? 이렇게. 다시 스탠딩 시킬 수 있게. 이것도 이렇게 던져서. 이것도. 이러면 실패. Dilempar begini. 이렇게 하면 성공. 이런 거예요? 형도 처음 보는 거 아니에요?
여기 있잖아요. 이거 어떻게? Itu apa? Itu apa itu? 이러다 8분 지나가겠어요. 지금 다 끝났어요. 아니 지금 너무 재밌는 인터뷰도 못했는데 시간이 끝났어 지금 광수야. 네가 이거 끊어가지고. 금리 얘기하는 거 아니야. 너 지금 이거 갖고 지금 금리 얘기하고 그래가지고. 아니 이게 뭔? 아니 너무 궁금한데. 양채고. Akuna pulake lumaya! Udah 1 jam tunggu di sini, tidak ubah sekali. Untuk pulang ke rumah, aku perlu marah ke siapa? Marah. Aku mau pulang ke rumah ya. Saya juga mau pulang. Ya, mau ya? Ya. Oh, macet. Bangun. Macet. Udah 1 jamnya. Macet. Marah. Oh. Kenapa gak bisa pulang di rumah? Macet. Macet. Hanya macet? Jika macet sedikit seperti itu ya. Tapi tidak ubah sekali. Kenapa? Jika aku marah ke siapapun, gak bisa ubah. Wah, ini Gak Indonesia bisa. ya? Supermarket Indonesia di Korea ternyata satu gedung. Gak nyangka sih, ternyata produk Indonesia ini cukup laku di Korea. Waktu gue kesini ternyata yang beli gak cuma orang Indonesia, tapi orang Korea juga belanja produk-produk Indonesia. Bahkan ada produk yang gue gak pernah lihat di Indonesia, tapi dijual di sini dengan harga yang fantastis. Ya. Dijual 65.000 satu toples. Kalau biskuit kayak gini satunya itu harganya hampir 20 ribuan. Menurut gue ini potensi banget buat orang-orang Indonesia di Korea. Meskipun kalian kerja, kalian juga bisa nyambi bisnis kayak gini, jualan produk Indonesia di sana. Kalau kalian ngerasa produk yang gak laku, kalian salah besar. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya nggak laku, nggak mungkin barang Indonesia ini dijual satu gedung di Korea. Artinya jualan barang Indonesia ini kan bisnis yang sangat menguntungkan kan. Dan jujur ini nggak cuma gue lihat di Korea, tapi waktu gue di Belanda gue juga ngeliat produk-produk Indonesia dijualnya dengan harga yang fantastis. Cobek batu gini aja harganya 200.000 dan ada juga yang beli tampah. Gue nggak ngerti ini mereka buat apa, mungkin buat pajangan kali ya. Nah kalau teman-teman di Indonesia atau di luar negeri yang tertarik buat belajar jualan barang Indonesia di sana, gue bakal ajarin kalian secara gratis. Karena sebenarnya produk Indonesia kalau dijual di luar negeri itu nggak main-main potensinya. Dan keuntungannya juga lumayan besar. Siapa tahu kalian bisa jadi miliarder dari jualan sapu lidi kayak gini. Kalau kalian pengen ikutan gimana cara belajarnya, dan gue undang pelatihan VIP, kalian tulis di kolom komentar mau ekspor. Nanti gue bakalan kirim undangannya buat kalian. Alasan saya kaget di kafe Indonesia. Ini kafe yang ada di Cirebon. Ini benar-benar kafe kan menjual minuman yang cantik kayak gini. Tapi kalau lihat menu, kok ada nasi, gyudon, ada makanan lain juga. Padahal kafe Korea cuma menjual minuman doang. Pantasan negara Indonesia negara nongkrong. Nggak usah pindah-pindah. Budaya pop yang menginspirasi banyak orang Korea ternyata terinspirasi sama budaya pop Indonesia. Contohnya tren fashion yang mengadopsi batik modern, bahkan beberapa idol K-pop pernah tampil pakai batik di acara besar. Gak cuma itu, musik dangdut juga mulai dikenal di Korea. Ada beberapa YouTuber Korea yang suka banget cover lagu-lagu dangdut. Bahkan mereka bilang musik Indonesia punya energi yang beda dan asik banget buat dinikmati. Gaya hidup yang simple dan penuh makna orang Korea mulai meniru gaya hidup sederhana orang Indonesia. Di Korea yang serba cepat dan penuh tekanan sebenarnya, banyak orang muda sekarang tertarik dengan konsep hidup santai ala Indonesia. Mereka suka banget sama kebiasaan ngopi santai di warung kopi sederhana atau nongkrong bareng teman tanpa harus di tempat mewah. Bahkan konsep healing dengan alam ala Indonesia juga jadi tren di Korea, seperti staycation di tempat alami buat lepas stres. Inovasi dan kreativitas anak muda Indonesia juga bikin kagum orang Korea. Banyak startup teknologi dari Indonesia yang idenya ditiru sama perusahaan Korea, terutama di bidang aplikasi, transportasi, dan e-commerce. Selain itu guys, konten kreator Indonesia yang kreatif di YouTube dan TikTok sering jadi inspirasi. Mereka terkesan gimana orang Indonesia bisa bikin konten simple tapi tetap seru dan relate sama kehidupan sehari-hari. Oke guys, kalau dirangkum, walaupun Korea dikenal sebagai negara maju, ternyata banyak banget hal dari Indonesia yang mereka tiru, mulai dari budaya pop, gaya hidup, sampai kreativitas anak muda. Ini bukti kalau Indonesia tuh punya daya tarik yang luar biasa. Kalau ada pendapat atau info tambahan guys, ya tuliskan saja di ruangan kolom komentar. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.